itu. Kemarin ada pidato seorang Gus yang ada di Solo itu dari Sidogiri perwakilan itu juga memalukan. Tidak punya tenggang rasa ya persaudaraan di saat seperti ini, masih mengungkit masalah ini juga di sana dan menghormati tuannya, habaib. Tolong belajar lagi. Belajarlah, jangan puas dengan ilmu Anda selama ini. Kasihan santri-santri didikan Anda nanti jadi apa? Jadi generasi yang kerdil di negerinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Abdul Wafi akan menanggapi video yang telah kita tonton barusan dari seorang yang cukup ODGJ dalam berpendapat. Ya, selalu mengatakan ini pendapat saya lah, ini pemikiran saya lah. Padahal dia bukan siapa-siapa di dalam agama Islam. Ulama bukan, ustadz bukan, tapi entah kenapa gelar kiai selalu disematkan kepada dirinya. Bahkan mengaku-ngaku sebagai Kanjeng Raden. Wah, ini sangat menghinakan sekali kepada orang-orang yang mulia dengan sebutan tersebut. Lalu disematkan kepada orang yang namanya Nur Ihya, cahaya yang menghidupkan. Padahal sejatinya, melihat dari pendapat-pendapatnya, dia adalah Ihya Udzolam. Dialah penghidupan dalam kegelapan sesungguhnya. Dialah yang menghidupkan kegelapan sesungguhnya, bukan Nur Ihya. Nah, itu adalah statement dari saya pribadi tentang dia. Yang pertama. Yang kedua, dia menyinggung soal utusan dari pesantren Sidogiri. Yang dia maksud, ya mungkin maksudnya adalah Mas Ahmad bin Kiai Haji Abdul Alim bin Kiai Haji Abdul Jalil. Beliau adalah guru Al-Fakir. Mas Ahmad adalah seorang yang soleh, yang tawadhu, yang ilmunya yatabahhar fi kathirin minal ulum ad-diniyah. Jadi kalau dibandingkan antara Mas Ahmad dengan Ihya Udzolam, ma bainas sama'i was sumur, antara langit dengan bumi, teman-teman. Lalu dia dengan pedenya mengatakan bahwa Mas Ahmad disuruh belajar lagi sama dia. Ini kan geblek namanya. Dia baca Quran saja tidak tertil, tidak fasih. Membaca kitab saja sering salah. Kalau salah bacaan satu kali dua kali oke lah. Nah, dia berpendapat misalnya dia mengatakan bahwa Nabi Adam punya ibu. Sejauh saya ada di pesantren bertahun-tahun, ada di pesantren Sidogiri, pernah belajar ke Kiai Haji Maimun Zubair, pernah belajar ke Amsilati Darul Falah Kiai Haji Taufikul Hakim. Tidak pernah saya menemukan sebuah pendapat dari para ulama mutaqaddimin atau yang sekarang ada seorang nabi yang bernama Nabi Adam punya ibu namanya Siti. Gak ada. Itu ngawur, apalagi mengatakan ini pendapat saya yolah. Kalau mengatakan ini pendapat saya dalam sebuah pendapat yang berkaitan dengan ilmu agama, ini namanya geblek dungu namanya. Syekh Hasan Hitto pernah mengatakan, kalau al-jahil yata'allam, kalau Ahmad yunakishu bil batil, kalau orang bodoh itu belajar agama, belajar dia. Tapi kalau Ahmad dungu, dia akan selalu ada dalam kesesatan, selalu membela kesesatan. Inilah contoh dari Ihya Udzolam alias Nur Ihya. Mari kita saksikan video tentang pendapatnya yang cukup ODGJ barusan, teman-teman. Tolong sebutkan nama ibunya Nabi Adam, Pak Kiai. Lah iki. Ini gila. Ngaji tapi temanya gaduh-gaduh seperti ini sulitnya luar biasa kalau belum mutolaah sebelumnya. Jadi kalau nggak menguasai wawasan secara kiri kanannya ya maka akan bingung jawabnya. Nggih. Pak Nurhadi, ibunya Nabi Adam itu namanya adalah Siti Anisa, Ummu Adam. Siti Anisa atau Sayyidati Anisa Umi Adam. Ini nggak pasti loh, nggak pasti. Ini menurut pendapat saya. Karena Nabi Adam itu dilahirkan di daerah Sumeria, Mesopotamia, dekat dengan Sungai Furat atau Eufrat. Nah, dengan Sungai Tigris, dua sungai, diapit dengan dua sungai. Ya di antara Suriah dan Irak, Iran sekarang. Irak dan Suriah sekarang.
Sumeria, peradaban tertua di Timur Tengah sana. Itu Nabi Adam dilahirkan di dekat sungai. Dekat sungai itulah yang namanya Jannah. Ya kan? Nantikan Kanjeng Nabi, Sayhun wa Jayhun wal Furat wan Nil kullum min anharil Jannah. Lah iku. Dari Nabi Adam di surga, ya di pinggir kali nih Furat atau Eufrat itu. Nah, dari video barusan kita mendapatkan 3 poin. Ada 3 poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, teman-teman. Yang pertama, dia mengatakan nama ibu Nabi Adam adalah Siti An-Nisa, Ummu Adam. Itu referensinya di mana? Ihya Udzolam atau alias Nur Ihya. Referensinya di mana? Saya mondok 9 tahun kok gak pernah nemu ada namanya ibu Nabi Adam itu Siti An-Nisa. Itu di mana referensi? Jangan bilang menurut saya. Sekelas para ulama saja yastadillu biddalail. Sekelas para ulama saja kalau ngomong itu pakai dalil-dalil, bersandar kepada sebuah dalil. Kamu kok dalilnya menurut saya? Ini kan geblek namanya ya. Yang kedua, dia mengatakan lahirnya Nabi Adam di antara sungai Furat dengan sungai Nil. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dan juga dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin bahwa Al-Furat wan Nil kullun min anharil jannah. Bahwa ada 4 sungai yang disebutkan, salah satunya ada Furat, ada sungai Nil, bahwa keempatnya adalah sungai dari sungai-sungai surga. Ini gak bisa dijadikan dalil hadis itu atas dasar yang apa yang Anda katakan, Nabi Adam lahirnya di sana. Yang ibunya namanya Siti An-Nisa tadi itu lahirnya di sana. Itu nggak bisa ya. Nggak ada kaitannya. La yata'allaq bainahuma. Nggak ada kaitannya di antara keduanya. Gitu loh. Kalau kita mau membahas poin yang ketiga dari perkataan Nur Ihya itu atau Ihya Udzolam, bahwa Jannatu Adam berarti adalah di dunia. Surga dalam konteks cerita Nabi Adam adalah surga yang ada di dunia. Bukan Jannatul Khuld yang ada di langit. Bukan surga kekal sebagaimana yang kita ketahui, maka ini ada pembahasan yang sangat panjang. Saya persingkat pembahasannya. Pada tahun 1997, dijawab oleh seorang mufti dari Mesir. Beliau orang yang alim, namanya Mufti Atiyah Shokr. Pada tahun 1997, di bulan Mei. Berarti saat itu umur saya masih 1 tahun, karena saya lahir tahun 96. Nah, ketika beliau ditanya, ini kita tampilkan datanya. Ada pertanyaan kepada beliau begini, Mahiyal jannah allati kana biha sayyiduna Adam. Nah, surga yang didiami oleh Nabi Adam ini, surga itu seperti apa? Hal hiya jannatul khuld? Apakah maksudnya adalah surga yang abadi, yang sebagaimana kita ketahui bersama? Au jannatun ukhra? Atau surga yang lain? Maka beliau menjawab, rahimahullah, hunaka khilafun bainal ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama fil jannah allati askanallahu Adam fiha. Yang didiami oleh Nabi Adam. Itu ada perbedaan pendapat. Wa akhrajahu, dan Allah mengeluarkan Nabi Adam dari surga itu. Wa akhraja iblis minha, dan iblis juga dikeluarkan dari surga itu. Hal hiyal jannah allati a'addaha Allah thawaban lil mu'minin ba'dal ba'thi wal hisab. Apakah yang dimaksud adalah surga yang Allah persiapkan ya untuk umat Islam sebagai pahala. Jadi ketika umat Islam berbuat baik di dunia, nanti pahala yang dia kerjakan yaitu mendapatkan hadiah surga di akhirat. Apakah maksudnya adalah surga yang disiapkan untuk orang-orang beriman ba'dal ba'thi wal hisab, setelah kebangkitan dan perhitungan amal? Nah, auhiya jannatun fid dunya, atau surga ini adalah surga yang ada di dunia, aibustanun min basatiniha, ya taman-taman di dunia. Ja'a fil mawahib, ada keterangan di dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qastolani, Al-Imam Al-Qastolani, wa syarhiha, dan syarahnya yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarqani, Liz-Zarqani. Nah, wa fi tafsiril Qurtubi, dan juga ada penjelasannya di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi. Anna jumhural asya'irah, bahwa mayoritas pendapat ulama-ulama yang bermadhab Asy'ari,
Nah, jadi ini mayoritas ulama berarti ya. Mayoritas ulama, karena pengikut mazhab Asy'ari ini sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali teman-teman. Bahkan penulis kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumuddin yang bernama Syekh Murtada Az-Zabidi, Sayyid Murtada Az-Zabidi mengatakan idza utriqa ahlus sunnah wal jamaah fal murad bihim Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi kalau diucapkan nama ahlus sunnah wal jamaah, maka maksudnya adalah pengikut Asy'ari dan Maturidi dalam hal akidah. Nah, anna jumhurul Asy'ariyah, mayoritas pendapat Asy'ariyah qala berpendapat hiya jannatul khuld, yaitu jannatul khuld, surga yang kekal yang kita ketahui bersama dari dulu. Itu adalah surga yang didiami, yang ditempati oleh Nabi Adam, Iblis, dan lain sebagainya. Balhaka ijma' ahli sunnah alaihi, bahkan ada sebuah riwayat bahwa ahli sunnah sepakat pada pendapat ini. Li'anna lam fi qawlihi ta'ala wa ya adamuskun anta wa zawjukal jannah, surah Al-A'raf, karena lam yang ada pada ayat dalam surah Al-A'raf, wa ya Adam, wahai Adam, kata Allah, uskun, diamlah engkau, antah engkau, wa zawjuka, dan pasanganmu, al-jannah, di surga ini. Al-jannah ada alnya. Alnya itu li ahdid dihni. Al-lil ahdi. Al yang sudah diketahui bersama bahwa itu adalah surga yang abadi. Begitu. Ini bukan pendapat saya ya. Ini pendapat saya. Ini pendapat para ulama. Hiyalamul ahdi. Wala ma'huda wala ma'rufa idzaka ghairaha. Waliqaulihi ta'ala fi wasfiha inna laka alla taju'a fiha wala ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wala tabha wa dzalika sifatu jannatil khuld. Waliqaulihi ta'ala ihbitu wal hibat yakunu min uluwin ila asfal wala yastaqim dzalika fi bustanin makhluk alal ardi wa li anna Musa lamma laqiya Adam alaihi assalam wa qala lahu anta at'abta dhurriyyataka wa akhrajtahum minal jannah lam yunkir dzalika Adam wa inna ma qala atalumuni ala amrin qadarahu Allah alayya qabla an akhluk qabla an ukhlaq, sebelum aku diciptakan. Al hadits as-sahih walau kanat ghairaha la radda ala Musa. Artinya makna lam yang ada pada uskun anta wa zaujukal jannah, al jannah, adalah lam lil ahdi, yang sudah diketahui bahwa itu maksudnya surga yang kekal, bukan surga di dunia. Tidak ada yang dikenal pada saat itu selain surga tersebut. Juga berdasarkan firman Allah dalam menggambarkan surga itu, sesungguhnya engkau tidak akan lapar di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya engkau tidak akan haus di dalamnya dan tidak akan kepanasan. Itu tertulis dalam surah Thaha ayat 118 sampai 119. Ini kan ciri-ciri surga yang bukan di dunia, karena di dunia kita lapar, di dunia kita haus, di dunia kita kepanasan dan lain sebagainya. Ini adalah sifat surga kekal. Selain itu firman Allah Subhanahu wa taala, turunlah kamu. Turunlah kamu, menunjukkan perpindahan tempat yang tinggi ila asfal, kepada tempat yang lebih rendah. Nah, yang tidak tepat jika diterapkan pada taman yang ada di bumi, yang diciptakan di bumi, gak tepat. Nah, ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, beliau berkata, engkau telah menyusahkan keturunanmu dan mengeluarkan mereka dari surga. Maka saat itu Nabi Adam tidak menyangkal hal tersebut. Tetapi Nabi Adam menjawab, apakah engkau mencelaku atas sesuatu yang telah ditakdirkan Allah atasku sebelum aku diciptakan? Maka hadis ini adalah hadis sahih. Seandainya itu bukan surga kekal, tentu Nabi Adam pasti akan membantah perkataan Nabi Musa. Dan ini ternyata juga diterangkan oleh Al-Imam Az-Zarqani. Yaqulu Az-Zarqani, Imam Zarqani mengatakan, laisar ra'yani mustawiyaini. Jadi Imam Zarqani sedang menjelaskan perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan jannahnya Adam ini di dunia, ada yang mengatakan bukan di dunia, tapi di langit. Nah, pendapat ini, kedua pendapat ini tidaklah sama. Faqad qala al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan,
Sungguh beliau telah mengatakan, hiya jannatul khuld, bahwa jannahnya Adam adalah jannah yang abadi, bukan di dunia. Walal tifat ila ma dhahaba ilaihi al-mu'tazilah wal qadariyah min annaha jannatun dunyawiyah fi Aden. Kita tidak perlu menoleh kepada pendapat Mu'tazilah, Qadariyah yang mengatakan bahwa jannahnya Nabi Adam itu di dunia, di Aden, Taman Eden. Kalau kata orang Kristen itu Taman Eden. Wa dzakara adillatahum wa raddaha bima yatul. Dan Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalil-dalil mereka dan membantahnya dengan penjelasan yang sangat panjang. Itu Imam Qurtubi sudah membantah secara maksimal terhadap pendapat Mu'tazilah dan Qadariyah yang mengatakan bahwa surga Nabi Adam di dunia. Begitu. Jadi sebagian ulama yang berpendapat bahwa surga Nabi Adam di dunia itu adalah dari kalangan ulama Mu'tazilah dan Qadariyah. Gitu Ihya Udzolam, Nur Ihya. Nah, ada juga yang memperkuat pendapat bahwa surga Adam itu surga yang didiami Nabi Adam di dunia ada. Tapi bukan pendapat ulama Islam, Ihya. Tapi di dalam kitab The Bible, Alkitab, kitabnya teman-teman Kristen. Di dalam perjanjian lama, di Kejadian 2, nomor 8 sampai nomor 17. Ini saya bacakan. Manusia dan Taman Eden. Ini di dalam Bible ya, perjanjian lama ini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon di bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu. Serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Sungai Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh dimakan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini senada dengan wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Begitu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.